Seberapapun kita yang berkumpul di sini, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di Alkitab itu ada penghukuman dan juga ada reward, ada punishment, ada reward. Jadi ada hukuman, ada juga hadiah yang diberikan kepada mereka-mereka yang taat kepada Tuhan. Sementara buat mereka yang melanggar, Tuhan akan memberikan hukuman. Tapi hukuman yang Tuhan berikan itu ada didikan, ada hal yang mana orang-orang akan belajar dari hukuman tersebut. Nah, salah satunya adalah tulah. Mungkin bagi saudara sekalian tahu tulah yang dalam kitab Keluaran ada 10 tulah yang Tuhan berikan. Itu 10 tulah. Dan dari tulah-tulah tersebut kita bisa melihat bahwa ternyata ada pembelajaran yang bisa kita pelajari dari situ. Mari kita lihat di dalam Alkitab, kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 18. Kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 18. Seperti ini firman Tuhan berbunyi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Ayat 18. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai tersebut. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ada firman Tuhan kepada Musa untuk pergi kepada Firaun ketika Firaun akan menyembah kepada sungai Nil. Dan di situ kesempatannya untuk memberikan petunjuk tentang didikan kepada Firaun dan juga rakyat Mesir bahwa Tuhan berkuasa atas itu, yaitu merubah sungai Nil menjadi darah, air menjadi darah. Dari sini saya mengambil judul khotbah, yaitu pelajaran dari air menjadi darah. Pelajaran dari air menjadi darah, yaitu tulah pertama. Masih ada 9 tulah lainnya. Tapi dari sini kita bisa belajar hal yang sangat penting buat kita semua. Yang pertama, jangan mendewakan apa yang sebenarnya hanya menjadi saluran berkat dari Allah. Jadi jangan mendewakan apa yang sebenarnya hanya menjadi saluran berkat dari Allah. Bagi masyarakat Mesir, sungai Nil dipercaya sebagai pembawa berkat bagi kehidupan mereka. Sungai Nil memberikan kesuburan buat pertanian yang mereka miliki. Walaupun tidak hujan dalam setahun, mereka masih bisa survive, masih bisa hidup, pertanian mereka masih bisa jalan, dan bisa dikatakan Mesir menjadi bangsa yang makmur karena pertanian mereka dan karena sungai Nil tadi mengaliri persawahan mereka, sehingga mereka mendapat cukup nutrisi dari makanan yang ada. Nah, karena mereka percaya bahwa sungai ini memberikan berkat buat mereka, mereka mendewakan sungai tersebut dan mempercayai bahwa ada dewa yang menjaga yang bernama Dewa Hapi. Dewa Hapi yang menjaga sungai tersebut, dan Firaun setiap pagi selalu mempersembahkan sesajen atau persembahan kepada sungai tersebut supaya senantiasa sungai Nil memberikan berkat buat mereka. Dan disinilah Tuhan menyuruh kepada Musa pergi kepada Firaun
untuk menjadikan sungai itu menjadi darah. Tetapi apa yang bisa kita lihat di sini, saudara? Sungai Nil hanya ciptaan Tuhan, hanya buatan Tuhan, dan benar-benar terjadi ya. Sungai tersebut menjadi darah. Ikan-ikan di dalam sana busuk, mati dan berbau busuk. Sungai itu kan dialirkan ke kerajaan, seperti PDAM itulah. Jadi mereka ketika mau cuci muka pagi-pagi itu udah berbau busuk, berbau darah. Mau mandi juga berbau darah. Di situ ada kolam renang. Firaun dan ratu mau berenang, berbau darah. Semua berubah menjadi darah. Bayangkan kita kalau ke pasar lihat ikan yang lagi dipotong-potong atau hewan, kita melihat darah sedikitnya sudah aduh amis nih bau, dan kita pengen cepet-cepet pergi. Tetapi ini di sekeliling mereka itu darah. Mau ke kamar mandi darah, mau ke dapur darah, di kolam renang darah, sungai Nilnya darah, perkebunan persawahan mereka itu penuh dengan darah, dan sekitarnya itu bau busuk. Karena sekitarnya itu udah bau busuk, lalat banyak, dan terasa bahwa lingkungan itu tidak sehat. Ini yang dirasakan oleh Mesir pada saat itu. Dan ini adalah peringatan bagi Tuhan bahwa kepada mereka menunjukkan bahwa sungai itu adalah buatan Tuhan dan ada yang lebih berkuasa dari sungai tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang bisa kita pelajari dari sini. Yang pertama adalah jangan mendewakan ciptaan Tuhan. Entah itu sungai, gunung, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita. Kita percaya seperti HP ini ya, walaupun kita tidak kenal siapa pembuatnya, tapi kita percaya HP ini dibuat oleh seseorang. Sama halnya dengan sekeliling kita. Rumah ini walaupun kita nggak kenal dengan tukangnya, tapi kita percaya bahwa ada yang mengerjakan. Dunia ini, bulan, bintang, langit, air, sungai, semua ini pasti ada penciptanya, yaitu Tuhan kita, Allah kita, Allah yang ada di dalam Alkitab yang adalah penciptanya. Dan kita jangan menyembah yang lebih rendah dari Allah sang pencipta itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita juga mendewakan apa yang menjadi berkat bagi kita, entah itu pekerjaan kita, entah itu materi yang kita punyai, ataupun sekitar kita, entah itu keluarga. Seringkali kita juga mendewakan mereka, mentuhankan mereka, maka kita melupakan prioritas kita kepada Tuhan, karena kita menganggap bahwa mereka yang akan memberikan berkat jasmani buat kita. Jadi oleh karena itu saudara, entah itu ciptaan Tuhan dan juga apa yang kita miliki, semua itu adalah hasil dari atau berkat yang Tuhan berikan buat kita, dan jangan dijadikan sebagai prioritas kita, hal yang utama. Ingat, hal yang utama kita adalah Tuhan. Itu pelajaran pertama. Jadi jangan mendewakan apa yang menjadi saluran berkat Tuhan. Yang kedua, hukum tabur tuai. Suatu dosa harus dibayar, tidak pernah lewat begitu saja. Jadi hukum tabur tuai. Kalau tadi pertama jangan mendewakan, yang kedua hukum tabur tuai. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Misalnya kita punya kartu kredit, kita gesek sana gesek sini, kita bisa berbelanja, bisa beli HP segala macam dari kartu kredit itu. Tetapi ingat, nanti akhir bulan harus bayar. Sama juga dengan dosa. Ketika kita melakukan dosa dalam hidup kita sekarang ini, ingat, dosa itu akan kita tanggung di masa yang akan datang. Karena dosa itu entah itu bisa ditanggung secara langsung akibatnya, atau nanti di masa yang akan datang. Nah, apa hubungannya dengan yang terjadi dengan sungai Nil atau air menjadi darah di sini? Pada 50 tahun sebelumnya, waktu Musa baru lahir, Firaun melakukan pembunuhan massal terhadap bayi yang di bawah 1 tahun. Bayi laki-laki, semua dibunuh. Bayi laki-laki dibunuh dan dibuang ke sungai Nil. Kenapa Firaun melakukan itu? Karena di situ
mengatakan bahwa nanti dari masa bayi yang lahir itu akan ada yang menggantikan Firaun, dan itu adalah Musa. Musa bisa selamat karena dia ditaruh di dalam sebuah keranjang dan ditaruh di Sungai Nil dan didapati oleh putri-putri Firaun untuk memelihara dan membesarkan. Jadi dari Musa ini, pada masa itu Firaun membunuh banyak bayi, dibuang ke sungai. Nah, akibatnya adalah tabur tuainya adalah karena telah membuang anak-anak yang tidak berdosa, membuang mayat ke sana, dan tentunya ini akibatnya bahwa mereka merasakan begini loh, rasanya Sungai Nil berbau darah seperti ini. Mereka menikmati bau-bau busuk karena perbuatan pada masa itu. Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Hidup ini adalah hidup yang bisa dikatakan tabur tuai, saudara. Apa yang kita lakukan sekarang nanti akan kita tanggung. Apa yang kita ingin lakukan kepada orang lain, perbuatlah demikian juga pada orang lain. Atau dikatakan apa yang ingin kita dilakukan orang lain kepada kita, perbuatlah demikian juga kepada orang. Ada tabur tuai, dan ini adalah hukum emas. Hukum di mana kita harus hidup menghindari hal-hal yang mana kita bisa berdosa. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua pelajaran dari tulah pertama, yaitu air menjadi darah, yaitu jangan mendewakan apa yang menjadi saluran berkat Tuhan. Dan yang kedua, ingat, hukum tabur tuai, suatu dosa harus dibayar, tidak pernah lewat begitu saja. Perbuatan kita hari ini akan terjadi atau akan kita tanggung di masa yang akan datang, atau apa yang kita terjadi pada kita sekarang ini adalah akibat dari perbuatan kita di masa lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Amin.